Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alif Reginator dengan NIM 12 11 25 11 49. Saya akan mempresentasikan terkait dengan fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Terus dari kasus analisis tata kelola korporasi dan etika bisnis kontemporer pada PT Medika Nusantara. Untuk yang pertama, bagian satu, ringkasan kasus dan latar belakang. Untuk profil kasus PT Medika Nusantara ini, PT Medika Nusantara merupakan vendor utama penyedia alat kesehatan untuk berbagai area pemerintah. Hubungan bisnis jangka panjang ini menciptakan rasa aman, semu yang mengabaikan etika bisnis universal. Temuan audit internal mengungkap 5 bentuk penyimpangan fatal. Yang pertama dari komisi ilegal atau kickback, lalu persengkongkolan tender atau rigged bidding, lalu ada penggelembungan harga atau markup 40%, lalu manipulasi biaya pelatihan dan penutupan laporan hasil audit. Untuk direktur utama merasionalisasikan praktik ini sebagai kebiasaan bisnis lama hingga akhirnya terbongkar oleh aksi penyangkal fakta atau whistleblower. Yang pertama, untuk identifikasi permasalahan etika. Dari yang pertama terkait penyuapan dan konflik kepentingan. Pemberian komisi legal kepada pejabat RS publik merusak akuntabilitas pengadaan barang. Pejabat mengorbankan objektivitas dan efisiensi pelayanan demi keuntungan pribadi, menciptakan konflik kepentingan yang akut. Lalu yang kedua, persekongkolan dan diferensi moral. Ini di mana pengaturan tender dan markup harga 40% merusak persaingan sehat dan merugikan keuangan negara. Penutupan laporan audit oleh pimpinan mencerminkan kegagalan moral dan pembungkaman kebenaran yang ada. Untuk analisis teori kecurangan atau fraudnya, dari fraud triangle atau dari krisis, tekanan target omset tinggi, peluangnya lemahnya kontrol audit, rasionalisasi dianggap kebiasaan bisnis lama oleh direktur utamanya. Lalu fraud diamond dan pentagon, capability, pimpinan memiliki posisi untuk menyembunyikan laporan audit, arogansinya, sikap superioritas pimpinan yang merasa di atas hukum dan etika. Tone at the top, untuk normalisasi penyimpangan dari puncak, pimpinan memicu ethical fading di mana seluruh staf menganggap pelanggaran etika sebagai standar operasional harian. Untuk kegagalan tata kelolanya, dari GCG, ada markup harga produk sebesar 40% di mana itu penggelembungan harga alkes dari tarif wajar harga pasar. Untuk pelanggaran prinsip tarif, yang pertama dari transparansi, adanya penyembunyian laporan hasil audit internal dari publik dan stakeholder, lalu dari accountability-nya, kegagalan sistem pengawasan internal dalam mencegah praktik kickback, lalu ada responsibility mengabaikan dampak buruk bagi keselamatan dan keuangan rumah sakit. Lalu yang terakhir, itu fairness, itu mematikan kompetisi sehat bagi penyedia vendor alkes lainnya. Lalu analisis pemangku kepentingan. Untuk pemangku kepentingan mulai dari rumah sakit government, untuk dampak kerugiannya, inefisiensi anggaran publik, potensi alat medis untuk berkualitas standar. Untuk tingkat risikonya sangat tinggi. Apabila untuk masyarakat pasien, untuk dampak kerugiannya berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kualitas mutu pelayanan kesehatan. Untuk tingkat risikonya kritis. Untuk dari PT Medika Nusantaranya, itu untuk dampak kerugiannya, krisis reputasi korporasi, ancaman sanksi pidana, pencabutan izin vendor. Untuk tingkat risikonya tinggi. Lalu untuk pemangku kepentingan vendor kompetitor, untuk dampak dan kerugiannya, kehilangan kesempatan usaha yang adil akibat persengkokolan lelang. Untuk tingkat risikonya sedang sampai tinggi. Untuk dampak multidimensi dan risiko, krisis hukum dan keberlanjutannya, risiko ilegal, potensi jeratan UU Tipikor bagi korporasi dan manajemen yang terkait, pembatalan kontrak dari penyedia barang, dan juga serta tuntutan ganti rugi keuangan negara yang sudah ada. Lalu risiko finansialnya, denda berat dari regulator, pemblokiran lelang atau blacklisting, serta penurunan drastis pendapatan dari perusahaan. Lalu risiko moral dan ESG, kerusakan permanen pada skor environmental, sosial, dan juga governance atau ESG, serta hancurnya kepercayaan investor dan masyarakat. Untuk rekomendasi dan solusinya dari eh, ini untuk dua ya, sistem manajemen anti penyuapan, untuk penerapan ISO
37001 2025 atau APMS secara menyeluruh mencakup asesmen risiko penyuapan, uji kelayakan due diligence, mitra bisnis, dan pembentukan fungsi kepatuhan anti penyuapan atau FKAP independen. Lalu kerangka COSO dan juga whistleblowing untuk penguatan pengendalian internal kerangka COSO, perlindungan whistleblower WBS, independen transkripsi, serta restrukturisasi jajaran pimpinan puncak atau turn from the top berintegritas tinggi. Untuk roadmap implementasi anti korupsi untuk bulan 1 dan 2 itu dilakukan adanya audit etika investigatif, penonaktifan pimpinan bermasalah, dan pembenahan BPS. Lalu bulan 3 sampai 6 adopsi SNI ISO 37001, restrukturisasi GCG, dan renegosiasi dari kontrak transparannya. Lalu bulan 7 sampai 9 pelatihan fakta integritas karyawan dan otomatisasi e-procurement terintegrasi. Lalu bulan 10 sampai 12 sertifikasi eksternal ISO 37001 dan publikasi laporan keberlanjutan ESG. Lalu untuk kesimpulan strategisnya, integritas sebagai pilar utama bisnis, transformasi PT Mega Nusantara dari kebiasaan bisnis yang koruptif menuju budaya organisasi yang bersih. Bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan syarat mutlak bagi keberlanjutan perusahaan dan keselamatan layanan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk daftar pustaka dan referensi terlampir, baik, mungkin dari saya sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.